Hai adik-adik semua, ketemu lagi di channel kami JJ. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik adik-adik, kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 5 kurikulum merdeka, yaitu tentang bab 6, pengolahan data. Dan kali ini saya akan membahas pada latihan akhir tahun, adik-adik. Nah, jadi latihan akhir tahun, soal-soal akhir tahun. Bagian A, yaitu soal pilihan ganda. Mulai halaman 261 ya, adik-adik, sampai halaman 266. Jadi soal nomor 1 sampai soal nomor 35, soal pilihan ganda. Latihan akhir tahun bagian A. Oke. Baik adik, kita mulai saja pembahasan soal-soalnya. Kita bahas soal-soalnya. Kita mulai nomor 1, kita baca dulu soalnya. KPK dari 24, 48, dan 72 adalah, oke, nomor 1, soal nomor 1 ini tentang KPK ya, adik. Jadi kita disuruh mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 24, 48, dan 72. Dan oke, nanti kita ingat adik-adik, untuk mencari KPK, kita harus menentukan dulu satu persatu faktorisasi prima dari 24, 48 dan 72, atau mencari dengan pohon akar itu ya adik-adik kalau masih ingat. Oke, jadi kemudian nanti dipilih, kemudian kita kalikan, itu akan ketemu KPK-nya. Oke, tapi ini kakak tidak akan menggunakan cara itu. Nah, di sini kakak akan berikan tips atau trik dalam mencari KPK, terutama di soal pilihan ganda ya adik-adik, soal pilihan. Karena di sini sudah ada jawaban yang kita akan pilih. Jadi, intinya kita bisa tentukan melalui pilihannya ini dulu. Tidak perlu kita mencari faktorisasi atau pohon akarnya yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya adik. Jadi kita bisa mempersingkat waktu dengan cara teknik atau trik memilih langsung jawabannya ini. Yang penting kita tahu dulu KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita akan menentukan kelipatan dari ketiga bilangan ini, 24, 48, dan 72, yang bisa, jadi bilangan di sini, pilihan ini yang kita pilih yang bisa dibagi ketiga angka ini. Intinya itu KPK ya. Tapi yang kecil. Nah, kelipatan dari ketiga ini, atau bilangan dari pilihan ini, 4 ini, kita pilih yang bisa dibagi 3 bilangan ini. Nah, kalau yang A, 12 dan 24, jelas ini bukan ya, adik-adik, bukan jawaban. Karena ini bukan kelipatan. Jadi, 12, 24 ini bukan kelipatan dari ketiga bilangan ini. Nah, kita sekarang pilihannya ada antara 2, C dan D. 144 dan 288. Yaitu, nah, sekarang untuk menentukannya, sekarang kita bisa, kalian adik-adik bisa bagi ya, 144 ini kalian bagi dengan ketiga angka ini. Kalau 144 ini bisa, berarti jawabannya yang C. Tapi kalau 144 ini tidak bisa dibagi ketiga angka ini, berarti ini bukan jawabannya. Berarti jawabannya yang D. Nah, oke. Tadi kakak sudah coba bagi ya, jadi 144 ini ternyata bisa dibagi ketiga bilangan ini. Jadi, KPK-nya adalah yang C, 144. Jawabannya yang C. Sebenarnya 288 ini juga bisa dibagi ke tiga angka ini, cuma ini kan besar, sedangkan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, kecil, berarti yang kecil, yaitu 144. Oke, itu ya adik-adik.
Jadi ini adalah trik atau tips dalam mencari KPK pada soal pilihan ganda. Nah, tapi tidak semua soal ya adik-adik bisa seperti ini. Ini hanya tips aja untuk mencari biar menghemat waktu. Oke, kita lanjutkan nomor 2 adik-adik. Kita baca dulu soalnya. Ibu membuat nagasari, bolu, kukus, dan pisang goreng. Ketiga jenis kue tersebut akan dikemas dalam setiap kotak sama banyak. Jika banyak nagasari ada 24, bolu kukus ada 36, dan pisang goreng ada 60, kotak terbanyak yang diperlukan ibu adalah... Nah, untuk soal nomor 2 ini kita disuruh mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. FPB ya, jadi kebalikan dari KPK. Jadi sama ya adik-adik, untuk mencari FPB dalam soal pilihan kita tidak perlu mencari seperti mencari faktorisasi pohon akar itu ya, satu persatu dari bilangan ini. Nah, kita cukup tentukan aja dari jawaban pilihan-pilihan ini, A sampai D ini. Nah, kalau tadi adalah kelipatan, kalau yang FPB itu adalah faktor. Jadi bilangan yang bisa membagi ketiga ini. Cari bilangan yang bisa membagi ketiga ini. Dan FPB itu yang B-nya adalah terbesar, yang paling besar. Nah, di sini pilihannya yang paling besar adalah angkanya 12. Kita coba ya adik-adik. Coba 24, 36 ini sama 60 ini apakah bisa dibagi 12 semuanya? Nah, kalau bisa berarti jawabannya yang A, jelas A. Karena angka yang terbesar ya FPB. Nah, ternyata tadi kakak sudah coba bagi 24, 36, 60 ini kita bagi dengan 12. Ternyata semuanya bisa dibagi dengan angka 12. Berarti otomatis jawabannya adalah A, jadi FPB-nya adalah 12. Sebenarnya yang B, C, dan 2 ini bisa membagi 3 angka ini, cuma FPB itu kan yang cari adalah bilangan yang terbesar, yaitu 12. Oke, seperti itu adik-adik ya. Jadi ini adalah tips mencari FPB di soal pilihan ganda. Oke, selesai nomor 3, kita lanjutkan. Gambar yang menyatakan pecahan 3/9 adalah, oke, kalau ini adalah pecahan ya adik, kita tentukan mana gambar yang menyatakan pecahan 4/9. Oke, ini jelas bukan. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jawabannya ini ya, jelas adik ya. 4/9. Kalau yang lainnya, oke, bukan ya adik. Oke, jawabannya B. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Diketahui pecahan seperti ini ya, Bapak bacakan. Pecahan yang nilainya paling besar adalah, oke, nomor 4 ini soal pecahan, suruh menentukan pecahan yang paling besar. Untuk menentukan pecahan yang paling besar ini, kita harus samakan dulu ya adik penyebutnya. Atau adik bisa bandingkan satu persatu, mungkin tapi terlalu ribet ya adik. Kakak punya cara, jadi kalian harus samakan dulu penyebutnya seperti ini ya. Kita cari dulu penyebutnya. Oke. Tentukan penyebutnya dari keempat pecahan ini dengan cara mencari KPK-nya. Jadi kelipatan yang bisa dibagi keempat penyebutnya ini. Yaitu 20 ya dari ya, 20. Oke. 20. Kemudian kita cari bilangan yang angka senilainya satu persatu ya. 20 bagi 4 itu adalah 5. 5 kali 3 15. 20 dibagi 10 itu 2. 2 kali 7 14. Oke, kemudian 20 bagi 5 itu adalah 4. 4 kali 4 itu 16. 20 dibagi 2 itu 10, 10 kali 1 10. Oke. Di sini sudah sama penyebutnya adik. Nah, sekarang kita bisa tahu ya mana yang paling besar.
Yang paling besar itu adalah ini ya, Dede. 16/20. 16/20 itu adalah 4/6 ini ya tadi ya, Dede. Nah, jadi yang paling besar nilainya adalah pecahan 4/5. 4/5. Oke. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 5. Nomor 5 diketahui pecahan. Oke, ada 3 pecahan ini ya. Urutkan pecahan dari yang terkecil. Oke, nomor 5 ini kita disuruh mengurutkan pecahan tersebut ya, Adik. Nah, ini sama ya, Adik. Kita harus samakan dulu penyebutnya, karena ini tidak sama ya, Adik. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara seperti tadi, nomor 4 tadi. Kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya kita cari KPK dari ini adalah 18 ya, Adik. Yang bisa dibagi 3 angka ini adalah 18 KPK-nya. Oke, kita cari bilangan pembilangnya. 18 dibagi 3 itu 6. 6 kali 2, 12. 18 dibagi 6 itu adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. 18 dibagi 9, 2. 2 kali 7 adalah 14. Oke, ini sudah adik-adik. Sekarang kita tinggal urutkan mana yang paling terkecil dulu ya. Yang terkecil itu adalah ini. 2/3. 2/3. Ini 1 ya. Kemudian yang kedua adalah ini. 14/18 itu adalah ini. 7/9. Ini nomor 2. Yang terakhir yang paling besar ini. 3. 5/6. Sekarang kita cari pilihannya, jawaban yang sesuai. Ini ya, adik-adik, yang sesuai. Oke, jawabannya adalah D. 2/3, 7/9, terakhir paling besar 5/6. Oke. Oke, lanjut nomor 6, adik-adik. Hasil dari 1/3 tambah 2/7 adalah, oke, ini penjumlahan pecahan adik-adik. Untuk penjumlahan pecahan ini kita samakan dulu penyebutnya. Kita bisa kalikan ya adik-adik. Kita kalikan seperti ini. 3 kali 7, 21. Oke. Kemudian kita kalikan silang. 7 kali 1, 7. Tambah 2 kali 3 adalah 6. Oke. Kita jumlahkan. 7 tambah 6, 13/21. Jawabannya adalah C adik-adik ya. Kemudian nomor 7 adik-adik. Hasil dari 2/5 dikurangi 1/6 adalah, oke, sama ini caranya adik-adik ya. Kita kalikan 5 kali 6, 30. Samakan dulu penyebutnya. Kita kalikan silang. 2 kali 6, 12. 5 kali 1, 5. Kurangi 5. 12 kurangi 5, 7/30. Jawabannya C. Seperti ini adik-adik. Oke, kita lanjut nomor 8. Nomor 8 perkalian ya. Hasil dari perkalian pecahan ini ya adalah, oke, untuk perkalian, oke, kita bisa langsung kalikan ataupun kita sederhanakan dulu adik-adik ya. Nah, seperti ini penyederhananya. Ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Ini 3 dibagi 3 1, 6 bagi 3 ini 2. Kemudian kita kalikan. 1 kali 5 itu 5. Kemudian 8 kali 2 itu adalah 16. Oke, jawabannya 5/16. A ya adik. Oke. Lanjut nomor 9. Hasil dari 2/9 dibagi 3 adalah, oke, ini pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan pembagian kita harus jadikan ini perkalian dulu ya, kita balik. Jadi 2/9 kali 1/3 ini ya adik. Oke, kita kalikan. 2 kali 1 ini 2, 9 kali 3 ini 27. Jawabannya adalah 2/27. Jawabannya jadi yang D adik-adik. Oke, kita lanjut yang nomor 10.
perhatikan sudut-sudut yang dibentuk dari dua garis perpotongan berikut. Pertanyaannya, jenis sudut yang dibentuk oleh AOD adalah sudut sudut AOD. Sudut ini ya, Adik-adik. Ya, ini. Berarti ini adalah sudut lancip ya, Adik-adik. Jawabannya adalah lancip, sudut lancip D. Oke, kita lanjut nomor 11. Jarum jam dapat membentuk sudut jam berikut yang menunjukkan sudut lancip adalah. Oke, di sini kita disuruh melihat jarum jam yang menunjukkan sudut lancip. Oke, kita lihat pilihannya, Adik-adik. A, pukul 4 ya. Ini pukul 4. Pukul 4 itu angkanya jarumnya adalah di 12 dan angka 4. Itu tumpul ya, Adik-adik ya. Nah, ini tumpul. Kemudian kalau ini 07.30 setengah 8 ini ya. Jadi angkanya yang jarum panjangnya itu 30 itu adalah di angka 6. Sedangkan yang pendeknya itu di kalau setengah 8 itu di tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya 7 dan 8. Jadi hampir berhimpitan ya jarumnya. Jadi sudut lancip ini, Adik-adik. Jam 12 ini jelas bukan ya, Adik-adik. Kalau sini setengah 10 ini juga tumpul juga. Jadi jawabannya yang B, Adik-adik. Oke, yang lancip yang B. Kita lanjut nomor 12, Adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada gambar sudut. Pertanyaannya, jika sudut ABC 55 derajat, besar sudut DBC adalah. Oke, kita lihat gambarnya lagi, Adik-adik. Gambarnya tadi sudut ABC ini adalah 55 ya, Adik. Nah, sudut DBC ini berapa? Kita suruh mencari sudut ini. Oke. Nah, kita tahu ya, Adik, kalau sudut ini A, B, D ini adalah sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut ini, sudut CBD, DBC ini sama, berarti kita tinggal mengurangi ya, 180 dikurangi 55, yaitu 125 ya, Adik ya. Kita cari jawabannya, ya 125 adalah D. Oke, kita lanjut 13. Sebuah jajar ginjang memiliki panjang alas 10 cm dan tinggi 4 cm. Luas jajar ginjang tersebut adalah. Oke, ini mencari luas jajar ginjang kita tinggal mengalihkan aja ya, Adik. Jadi alas kali tingginya 10 kali 4 40. Jawabannya 40 yang C. Oke, selesai. 14. Perhatikan bangun datar berikut. Ini adalah bangun trapesium sama kaki ya, Adik. Luas bangun datar tersebut adalah. Oke, untuk mencari luas trapesium, oke, kita tambahkan ya ini alas ini, sisi alas dan sisi atapnya ini A dan B kita jumlahkan, kemudian kita kalikan tinggi, kita bagi 2. Itu adalah cara mencari luas trapesium. 10 tambah 8, 18. 18 kali 6. 18 kali 6 kita kalikan ya, 48, 8, 4, oke, 108. 108 kita bagi 2, oke, 54. Oke, jawabannya adalah 54, Adik-adik. Oke, jawabannya yang B, Adik-adik. Oke, kita lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini adalah gambar jaring-jaring, Adik-adik ya. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring bangun. Oke, di sini adalah persegi ya, Adik-adik. Berarti ini adalah jaring kubus, Adik-adik. Jawabannya yang B ya, kubus. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Ini ada jaring-jaring lagi. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring bangun. Nah, di sini adalah persegi panjang ya, rata-rata ini. Jaring-jaringnya terdiri dari bangun persegi panjang, jadi jawabannya adalah balok. Oke,
Jawaban A, balok. Lanjut, 17. Gambar berikut yang merupakan jaring-jaring prisma tegak segitiga adalah prisma tegak segitiga. Oke, ini prisma. Ini prisma ya segitiga ya. Prisma segitiga. Oke. Ini kubus. Ini limas ini ya, Adik. Ini limas, ini balok. Berarti jawabannya yang A ya, Adik. Prisma tegak segitiga. Nomor 18. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 17 cm. Volume kubus tersebut adalah untuk mencari volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah rusuk, panjang rusuk di pangkat 3 ya. Rusuk pangkat 3 ya. Jadi 17 pangkat 3 itu adalah hasilnya. Kita lihat pilihannya. 7 itu kalau kita pangkatkan 3, belakangnya pasti 3. Kita cari yang belakangnya 3. Nah, ini ya Adik. A ya, 4913. Jawabannya A. 19. Perhatikan gambar berikut. Oke. Ini adalah gambar kubus ya Adik, dengan rusuknya 25 cm. Volume kubus tersebut adalah ini tadi mencari volume kubus, yaitu rusuk pangkat 3, 25 pangkat 3. Ingat, belakangnya 5 ya. Jadi kalau dipangkatkan 3, pasti belakangnya juga 5, Adik. Cari yang belakangnya 5. A dan D. Tapi pangkat 3 ya, 25 pangkat 3. Kalau pangkat 2 ini. Tapi kalau pangkat 3 itu pasti jawabannya yang ribuan. Nah, D. Jawabannya D. 15.625 cm kubik. Oke. Kita lanjut nomor 20 Adik. Panjang rusuk kubus dengan volume 10.648 cm kubik adalah. Nah, kalau yang nomor 20 ini soal ini mencari rusuk kubus. Jadi untuk mencari rusuk kubus ini kebalikan dari pangkat 3, yaitu akar pangkat 3. Jadi kita akar pangkat 3 dari volume kubus ini. Akar pangkat 3. Masih ingat Adik mencari akar pangkat 3? Jadi lihat belakangnya. Angka belakang satuannya itu 8. Cari bilangan kuadrat yang hasilnya 8 itu adalah 2 ya Adik ya. Satuannya pasti 2. Berarti ini ada pilihannya 2. Antara 22 atau 32. Sekarang untuk mencari puluhannya, kita pisahkan dulu seperti ini. 10. Cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 10. Yaitu 2 pangkat 3 ya Adik ya. 2 pangkat 3 itu 8. Kalau 3 pangkat 3, 27. Oke, berarti puluhannya, bilangan puluhannya juga 2. Berarti jawabannya adalah 22. Yang B. Oke. Kita lanjut nomor 21. Volume sebuah balok dengan panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm adalah. Ini volume balok. Mencari volume balok kita tinggal ngalikan aja panjang, lebar, dan tingginya. Jadi kita kalikan 15 kali 8 kali 10. Kita kalikan, jawabannya adalah ini ya, 1200. Jawabannya A. Kita tinggal ngalikan ini. Lanjut, nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bangun. Ini balok ya Adik ya. Panjang, lebar, dan tingginya. Volume balok tersebut adalah, ini sama mencari volume. Kita tinggal ngalikan aja. Panjang kali lebar kali tinggi. 23 kali 7 kali 12. Hasilnya adalah ini. Nah, Adik bisa cara mengalihkan satuan-satuannya aja biar mungkin lebih cepat ya mencari soal di pilihan. Jadi 3 kali 7 itu adalah 21, 1 ya belakangnya, 1 kali 2 itu adalah 2. Berarti cari satuannya bilangan 2. Nah, antara A atau C.
Nah, sedangkan A ini cuma 42, tidak mungkin ya. 23 kali 7 kali 12 adalah 42. Berarti jawabannya yang memungkinkan adalah yang C. Belakangnya 2 tadi. Oke, seperti itu adik-adik ya. Oke, kita lanjut nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Oke. Di sini ada 2 bangun. Kita baca pertanyaannya. Volume gabungan bangun ruang tersebut adalah. Oke, kita lihat gambarnya lagi, adik. Ini ada gambar kubus ya, adik ini. Kubus, ini ada tandanya ini sama semua sisinya. Kemudian di sini balok. Oke, kita cari volumenya satu persatu ya. Kubus dengan rusuk 4. Volume kubus dan volume balok. Volume kubusnya 4 pangkat 3 itu adalah 64. Sedangkan untuk balok ini tingginya 10. Oke. Kita cari dulu lebarnya. Lebarnya ini ya, lebarnya 4. 10 kali 4. Kemudian panjangnya ini berarti 10 dikurangi 4, 6. Oke. Berarti 10 kali 4 itu adalah 40. 40 kali 6, 240. 240 ditambah 64. Hasilnya adalah 304 ya, adik. 304. Kita cari jawabannya. Oke. 304 yang B ya, adik ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Di sini juga ada bangun ruang. Volume bangun ruang tersebut adalah, ya sama ada di ini ya, cara mencarinya. Silakan dicari volume satu persatu adik-adik, volume bangun atas dan volume bangun bawah, kemudian jumlahkan. Oke, langsung aja ya adik-adik. Jadi kakak sudah cari jawabannya itu adalah D, 2088. Kalau adik ingin cari dengan pakai cara, ini ada 2 bangun. Yang satu ini bangun bawah ini adalah kubus ya adik. Kubus dengan panjang rusuknya ini sama dengan ini ya atas ya, 12. Berarti 12 karena ini sama kan kubus. 12 pangkat 3 mencari volumenya. 12 pangkat 3 itu adalah 1728. Kemudian volume kedua yang balok kecil di atasnya ini yaitu 6 kali 12 kali 5, yaitu 360. Kita jumlahkan, ya, jawabannya adalah 880, ya ini jawabannya sama, 2088. Oke. Nomor 25 adik. Sebuah ember berbentuk tabung memiliki panjang diameter alas 30 cm dan tinggi 50 cm. Jika ayah mengisi ember tersebut sampai setengah bagian, volume air dalam ember tersebut adalah. Oke, adik, nomor 25 ini berarti ember itu pasti berbentuknya lingkaran ya, tabung ya adik. Jadi kita cari volume ember dulu penuh, kemudian setengahnya kita bagi 2 nanti. Oke, kita cari rumus mencari tabung itu adalah Pi kali R pangkat 2 kali T ya. Karena di sini jari-jari dan tingginya tidak ada yang kelipatan 7, jadi kita pakai 3, Pi-nya pakai 3,14 kali jari-jarinya. Jari-jarinya ini berarti setengahnya diameter ya, jari-jari itu adik. Setengahnya 30 atau 30 bagi 2, 15. 15 kali 15 kan pangkat 2 kali tingginya adalah 50. Oke. Hasilnya itu adalah, silakan adik bisa kalikan ya. Hasilnya kakak sudah cari tadi, hasilnya adalah 35.325. Ini hasilnya. Kemudian ini volume satu ember penuh ya. Kemudian yang dicari adalah setengah. Jadi kita bagi 2.
Hasilnya adalah 17.662,5. Oke, jawabannya berarti yang A. Oke, kita lanjut nomor 26 adik-adik. Volume prisma segitiga berikut adalah, oke, untuk mencari volume prisma adik-adik bisa dengan cara mengalikan ya adik-adik, kalikan semua ini. Jadi kalikan luas alas kali 15 ini, atau luas alas ini segitiga kali 15, atau bisa kalikan ketiga angka ini kemudian dibagi 2. Oke. Jadi 12 kali 5 itu adalah 60, 60 kali 15 itu adalah 900 ya adik. Nah, 900 dibagi 2 adalah 450. Jawabannya yang B adik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 27 sampai 29. Ini ada data ya, tabel tentang olahraga yang digemari. Oke, kita baca soal nomor 27. Banyak siswa yang gemar olahraga basket ada. Oke, kita lihat di tabelnya basket itu banyaknya adalah 13. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 28. Banyak siswa yang gemar olahraga voli adalah voli. Voli, banyak siswa yang gemar voli adalah 11. Jawabannya C. Oke, 29. Jumlah seluruh siswa kelas 5 adalah, oke, untuk jumlah seluruh siswa kelas 5 kita tinggal jumlahkan banyaknya siswa seluruh jenis yang olahraganya ini ya. Nah, kita jumlahkan ini 0, 1, 4. Jumlahnya adalah 40 ya adik. Jawabannya adalah C. Jumlah seluruh siswa kelas 5. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan diagram batang berikut untuk menjawab soal nomor 30 dan 31. Oke, di sini ada diagram batang, adik-adik, gambar diagram batang, yaitu tentang data jenis pekerjaan warga. Oke, kita baca soal 30. Banyak warga yang bekerja sebagai pegawai swasta adalah, kita lihat pegawai swasta di dalam diagram batang. Batang menunjukkan di angka 20. Jadi banyak warga yang bekerja sebagai pegawai swasta ada 20. Jawabannya adalah B. Oke, 31. Banyak warga yang bekerja sebagai PNS adalah, kita lihat diagram batangnya PNS. Diagram batangnya menunjukkan angka 30. Jadi banyak warga yang bekerja PNS itu ada 30, jawabannya D. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Perhatikan diagram garis untuk menjawab soal nomor 32 dan 33. Ini ada diagram garis, data jumlah panen padi suatu desa. Oke, kita baca soal berikutnya. Hasil panen pada tahun 2018. Oke, kita lihat lagi adik-adik diagram garisnya tahun 2018. Kita lihat titiknya ini di angka tengah-tengahnya 16 dan 14, berarti 15 ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah 15 ton, yang D adik-adik. Nomor 33, hasil panen terbanyak terjadi pada tahun. Oke, kita lihat lagi diagram garisnya. Yang paling banyak, yang paling tinggi ya adik. Di tinggi ini 17 ini ya adik, pada tahun 2020. Jawabannya adalah 2020 yang C. Oke. Kita lanjut nomor 34 adik. Berikut adalah data banyak pengunjung toko buku selama 1 minggu. Oke, di sini ada diagram lingkaran ya adik, yang ditunjukkan dengan persentase pengunjung toko Senin sampai Minggu. Jika pengunjung pada hari Senin sebanyak 120 orang,
jumlah pengunjung selama 1 minggu adalah, oke, jadi kita disuruh mencari jumlah pengunjung seluruhnya 1 minggu. Nah, dengan ketentuan hari Senin itu pengunjungnya adalah 120. Oke, di sini untuk mencari ini kita bisa memakai cara seperti ini, Adik-adik, perbandingan. Jadi tadi untuk hari Senin ini persentasenya adalah 12% ya, Adik. 12% itu sama dengan 120 orang. Nah, kita bisa perbandingan seperti ini. Kalau jumlah pengunjung selama 1 minggu berarti kan 100% ini, Adik-adik. Semua pengunjung berarti 100%. Jadi 100% berapa? Nah, untuk mencari ini jadi caranya seperti ini, Adik-adik. 120 kita bagi 12. Atau 12 kali berapa yang hasilnya 120. Nah, hasilnya adalah 10 ya, Adik-adik. 12 kali 10 adalah 120. Berarti 100 kali 10 adalah 1000. Nah, gampang, Adik-adik. Jadi jawabannya jumlah pengunjung selama 1 minggu adalah 1000 orang. Kita lihat pilihannya. Apakah ada? Ya. Jawabannya adalah C. 1000 orang. Oke. Kita lanjut nomor 35, Adik. Berikut adalah data banyak penjualan mobil selama 7 hari. Oke, di sini ada data berdasarkan diagram lingkaran lagi ya, Adik. Dengan persentase penjualan mobil selama 1 minggu, 7 hari. Pertanyaannya, jika mobil yang terjual selama 7 hari sebanyak 50 unit, banyak mobil terjual pada hari Selasa adalah, oke, jadi ini kita disuruh mencari salah satu penjualan pada hari Selasa. Penjualan hari Selasa adalah, ini ya, Adik, 8%. Jadi kita cara mencarinya adalah 8%. 8% itu adalah 8 per 100 ya, Adik. Oke, maaf Pak, kakak tulis seperti ini ya. 8% itu 8 per 100. Kita kalikan dengan penjualan seminggu, 7 hari. Yaitu 50 unit. 50. Oke, seperti ini cara mencarinya. Sekarang kita cari. Ini kita bagi seperti ini bisa. Ini 50 bagi 51. 100 dibagi ini adalah 2. Oke, 8 dibagi 2 itu adalah 4. Oke, jawabannya adalah 4 ya. Penjualan pada hari Selasa itu sebanyak 4 unit mobil. Oke, jawabannya B. Oke, selesai, Adik. Soal latihan akhir tahun ya, nomor 1 sampai nomor 35 bagian A ya, Adik. Soal pilihan ganda. Oke, sampai di sini Adik-adik. Semoga ini bisa membantu Adik-adik dalam belajar. Dan terima kasih untuk Adik-adik yang sudah menonton konten kami. Dan mohon maaf jika dalam menyampaikan pembahasannya ini mungkin ada salah kata, kakak mohon maaf. Dan sampai bertemu lagi di konten-konten kami yang selanjutnya. Dan sampai di sini, sampai jumpa lagi, bye-bye.